Hei kamu, iya kamu, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Mau! Halo teman-teman yang masih hidup yang jauh di sana, kembali lagi bersama gua di podcast Isekai. Kita kedatangan tamu yang mempunyai rekor tak terkalahkan. Rekor apakah itu? Sebentar lagi kita akan sama-sama segera tahu. Langsung saja kita panggil. Ini dia. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semua, perkenalkan nama gua. Lu nggak usah perkenalan diri, semua orang tahu lu. Lu Jungkook kan? Banyak sih orang yang bilang kayak gitu, tapi gue bukan Jungkook, gue cuma mirip doang. Ya walaupun kemiripan hampir 100%, tapi nggak apa-apa juga sih kalau lu memanggil gue kayak gitu. No problem. Iya Jungkook. Oke teman-teman, inilah dia tamu misterius kita hari ini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing melihat wajah beliau. Wajah yang selalu tren di sosial media. Seperti biasa, gue nanya kabar dulu. Jungkook, gimana kabarnya? Bukan Jongkok, tapi Jungkook. Lu salah mulu nyebutnya. Panggil gue Pak Haji aja. Pengen banget lu dipanggil Pak Haji. Emang lu udah haji? Lu nggak tahu rekor gua? Ya juga ya, rekor lu tuh apaan? Biar penonton tahu kalau lu tuh punya kelebihan. Rekor gua adalah gue haji di umur 2 bulan. Itu bener-bener rekor yang fantastik. Gue bener-bener gak nyangka. Gue bener-bener gak bisa bayangin. Lu di umur 2 bulan udah bisa melaksanakan tawaf dan wukuf di Arafah. Wah, gila sih. Lu bener-bener punya pencapaian yang luar biasa. Iya kan? Nggak ada yang menyaingi. Jadi Pak Haji, kegiatan saat lu ini apa? Gue saat ini gue aktif banget di sosial media. Dan yang paling utama, membahagiakan istri. Tapi istri lu merasa bahagia nggak? Banget. Yang kagak itu nggak usah dipertanyakan lagi. Lu bisa share di sosial media betapa romantisnya gua. Sebelum gue undang lu, gue udah cari tahu tentang lu di sosial media. Dan yang gue lihat di komen-komen lu tentang lu, bukan pujian yang gue lihat, melainkan hinaan. Dan yang paling gue ingat, banyak yang nyuruh istri lu cepat sadar sebelum terlambat. Itu maksudnya gimana ya? Apa lu nikah sama cewek yang gak sadarkan diri? Itu mah pemaksaan. Begitulah para pembenci gua. Dia nggak tahu betapa berkarismanya gua. Mereka hanya tahu tentang gue lewat sosial media tanpa pernah bertemu langsung. Nggak apa-apa juga sih, setidaknya gue mampu memberikan apa yang istri gue mau. Lu udah kaya, punya mental bijak lagi. Orang berduit mah memang beda ya. Apalah nasib gue mau beli itu harus mikir 7 hari 7 malam. Itu pun gak jadi beli. Enak banget ya hidup kayak lu. Nggak selamanya enak, tapi emang banyak enaknya sih. Sialan, jelas lah. Ngapain orang-orang setengah mati nyari duit kalau enaknya nggak banyak? Iya sih. Dan lu bukan hanya sekedar kaya, tapi terkenal juga. Tapi di sisi lain, kok banyak yang gak suka lu. Padahal gue liat-liat muka lu gak sekriminal yang gue bayangkan. Gue juga kadang bingung orang segagah gue masih dihujat. Apa mereka iri ada yang kegantengan gue? Dan selama gue main sosial media, gue rasa nggak pernah nyinggung seseorang deh. Hidup lu serba salah banget ya. Dan gue lihat lu ketawa dihujat, lu joget dihujat, dan lebih parah yang gue lihat, lu diam nih dihujat juga. Lu nggak merasa sakit hati dengan semua itu? Enggak dong, gue kan haji. Gue juga kadang baca komen. Kebanyakan dari komen mereka nyuruh istri gue cepat sadar. Hey bro, gue udah nikahin dia. Beruntung banget ya lu. Beruntung dong, kapan lagi punya istri cantik, berpendidikan, punya etika bagus, penyayang, nggak pernah ngomong kasar, bicaranya lemah lembut. Pokoknya istri idaman banget bro. Dan di mata dia lu gimana? Gue haji. Perasaan itu tuh mulu yang lu banggakan, nggak ada yang lain kah? Emang apalagi yang lebih hebat naik haji di umur 2 bulan? Iya juga sih. Tapi yang bikin gue penasaran, lu gerak dikit udah trending. Lu punya masalah apa sih sama orang-orang? Beginner hidup seorang pria yang penuh dengan karisma. Padahal biasa saja. Gimana lu liat gue? Gue boleh jujur nggak? Di mata gue lu tuh biasa saja. Makanya gue heran kenapa lu bisa terkenal itu. Lu mau ya kayak gue? Jelas lah gue mah terkenal, tapi gue nggak mau dirujak netizen. Kayak lu. Itu bukan derujak, tapi netizen peduli sama gue. Peduli apanya? Orang dia ngehina lu mulu. Apalagi yang hina fisik. Wah sakit banget pasti. Enggak kok, biasa saja. Kita positive thinking aja. Mereka nggak ngehina, tapi mereka nyuruh gue jadi lebih baik. Cara berpikir orang kaya emang beda ya. Pantas sih lu bisa terkenal. Ini pikiran orang yang udah haji. Lama-lama gue berangkat haji juga nih. Muak juga gue rasanya dengar itu mulu. Nggak usah lama-lamain, cepetin aja berangkatnya. Lu muak ya? Pakai nanya. Ternyata lu salah satu dari mereka. Makasih ya. Lah malah terima kasih. Ana lu sama-sama dah. Lu nggak tahu sih untungnya. Untung apaan? Yang ada mental hancur. Gue kan udah bilang pikiran lu positif aja. Lu mau tahu untungnya apa? Apa coba? Lu makin dikenal banyak orang. Dan di dunia gua, lu dihujat ataupun dipuji itu sama, nggak ada bedanya. Sama-sama menguntungkan. Lu buat kesalahan, lu buat pencapaian, itu nggak ada bedanya di dunia gua. Dan yang paling penting, pahala ngalir mulu. Tapi gue nggak tahu ya di dunia lu sistemnya gimana. Bisa gitu ya? Di dunia gue ini lu buat pencapaian, lu akan dapat dukungan penuh dari masyarakat. Bahkan raja juga ikut bangga dengan lu. Tapi kalau lu buat kesalahan, lu sama saja mati tapi hidup. Kalau sistemnya kayak gitu berarti enakan dunia gue kan? Menurut gue nggak ada enaknya sih. Di balik itu semua, gue juga orangnya pekerja keras. Masa sih? Buktinya gue udah haji. Tapi yang gue baca lu cuma penikmat harta orang tua dan juga abang lu katanya.
Memang banyak yang nggak tahu sih kalau gue ini orangnya pekerja keras. Kebanyakan orang ngira gue bisa begini karena orang tua gue dan abang gue. Gue juga ngiranya gitu. Ya karena emang dia. Emang apa salahnya? Sudah tugas orang tua ngebantu anaknya jadi lebih baik. Sampai kapanpun kita butuh yang namanya orang tua. Kalian pikir tugas orang tua cuma buat anak terus ditinggalin gitu aja? Enggak bro, pikir bro. Betul sih bro. Sebaliknya juga gitu, lu jangan lupakan jasa orang tua lu. Ternyata lu nggak seburuk yang gue bayangkan. Emang gue seburuk apa di bayangan lu? Gue nggak bisa bilang di belakang kayak ada yang ngancam. Gue juga sangat salut dengan kekompakan keluarga lu yang sangat-sangat harmonis. Keharmonisan dalam keluarga itu emang harus nomor satu. Karena menurut gue pencapaian tertinggi itu bisa saling menyayangi dalam keluarga. Gimana juga lu bisa menyayangi orang lain, sedangkan dalam keluarga lu nggak bisa saling menyayangi. Dengan pendapat lu seperti itu, gue jadi sangat yakin bukan cuma lu yang beruntung dapatin istri lu, tapi istri lu juga beruntung dapatin lu. Sekarang mengerti kan betapa berkarismanya gue? Lu hebat doang, berkarisma enggak. Haha, lucu banget ya lu. Lu nggak usah malu untuk mengakuinya. Iya, lu berkarisma. Puas lu. Nah gitu dong. Oke teman-teman, sampai di sini saja podcast kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan kata-kata dari Cing. Oke Cing, kata-katanya. Jangan peduli apa kata orang, karena orang emang gak peduli sama lu. No usah GR. Paham?